Halo teman-teman sejawat perawat, kembali lagi di channel kami, Sukses PPPK dan CPNS. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah setia menonton channel kami untuk menambah wawasan keperawatan. Dari teman-teman yang sudah menonton channel kami, banyak yang merequest untuk membahas keperawatan jiwa. Jadi, pada konten kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal keperawatan jiwa. Kali ini akan ada 12 soal tentang keperawatan jiwa yang akan kita bahas bersama. Selamat belajar! Soal nomor 1. Seorang perempuan berinisial X, 27 tahun, dirawat dengan diagnosa halusinasi pendengaran. Perawat jiwa yang bertugas pagi di RSC melakukan komunikasi terapeutik dengan menanyakan, apakah ibu bersedia berbincang-bincang dengan saya selama 15 menit untuk membahas cara mengatasi suara aneh yang ibu dengar? Fase apakah yang dilakukan oleh perawat tersebut? A. Kontrak. B. Orientasi. C. Terminasi. D. Validasi. Atau E. PHSP. Jawabannya adalah A. Kontrak. Pada kasus di atas, perawat sedang melakukan kontrak waktu selama 15 menit dengan pasien. Kontrak ini penting dibuat agar terdapat kesepakatan antara perawat dan klien. Soal nomor 2. Sekelompok mahasiswa sedang menjalani praktek di ruang mawar rumah sakit jiwa. Mereka ditugaskan untuk memberikan terapi aktivitas kelompok atau TAK pada pasien dengan isolasi sosial. TAK yang tepat diberikan pada pasien isolasi sosial adalah A. Terapi orientasi realita. B. Stimulasi persepsi sensori. C. Peningkatan harga diri klien. D. Sosialisasi. Atau E. Terapi bermain. Jawabannya adalah D. Sosialisasi. Sosialisasi merupakan terapi keperawatan jiwa yang merupakan sebuah proses pembelajaran bagi klien untuk meningkatkan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain sehingga dapat diterima dan dihargai secara sosial. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Seorang laki-laki 37 tahun dirawat di RSC dengan diagnosa HDR. Saat ini, tampak pasien mendekatkan dan mengarahkan telinganya ke arah utara mata angin. Masalah yang dihadapi pasien tersebut adalah A. Halusinasi penglihatan. B. Halusinasi penciuman. C. Waham. D. HDR. Atau E. Halusinasi pendengaran. Jawabannya adalah E. Halusinasi pendengaran. Pasien mengarahkan telinga ke arah utara merupakan kata kunci pada soal bahwa pasien mengalami gangguan halusinasi pendengaran. Soal nomor 4. Seorang perawat sedang melakukan kunjungan rumah pada rumah Tuan B yang mengalami halusinasi pendengaran. Hasil pengkajian didapatkan sering berbicara sendiri, sering mendengar suara aneh, mengurung diri, tidak mau berbicara dengan orang lain. Pasien ditinggalkan oleh istrinya 1 tahun yang lalu. Dari kasus tersebut yang termasuk data objektif, A. Ditinggal oleh istrinya 1 tahun yang lalu. B. Mendengar suara aneh. C. Mengurung diri. D. Berbicara sendiri. Atau E. Berbicara dengan orang lain.
Jawabannya adalah D, berbicara sendiri. Data objektif adalah data yang didapat dari pengamatan, observasi, pengukuran, atau pemeriksaan fisik dengan beberapa metode. Data objektif yang kita dapat dari kasus di atas yaitu berbicara sendiri. Lanjut ya, soal nomor 5. Seorang laki-laki 23 tahun dibawa oleh keluarganya ke RSC dikarenakan sering menangis dan kadang tertawa, mengurung diri. Hasil pengkajian, pasien sering mendengar suara seperti orang minta tolong. Apakah masalah utama keperawatan pada kasus tersebut? A. Isolasi sosial. B. Halusinasi penglihatan. C. Halusinasi pendengaran. D. Waham. Atau E. Resiko bunuh diri. Jawabannya adalah C. Halusinasi pendengaran. Halusinasi pendengaran adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan persepsi pendengaran berupa suara-suara palsu yang tidak berhubungan dengan stimulus nyata dan pasien mengalami perubahan dalam hal orientasi realita. Soal nomor 6. Seorang laki-laki 38 tahun dibawa keluarganya ke RSC karena berbicara sendiri dan senang memukul orang lain. Pasien mengatakan dirinya merupakan seorang polisi. Hasil pemeriksaan yang dilakukan perawat, pasien tampak memisahkan diri dari pasien lain dan saat diajak bicara, jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan pertanyaan. Apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Waham. B. Halusinasi. C. Isolasi sosial. D. Harga diri rendah. E. Risiko perilaku kekerasan. Jawabannya adalah A. Waham. Waham adalah keyakinan seseorang yang berdasarkan penilaian realitas yang salah. Pada kasus di atas, pasien menyatakan bahwa dirinya seorang polisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Soal nomor 7. Seorang laki-laki berusia 28 tahun dibawa ke RSC karena menangis terus-menerus dan tidak mau keluar kamar. Pasien menceritakan kisah hidupnya di mana ibunya meninggal 6 bulan yang lalu, di PHK dari tempat kerja karena COVID, dan saat ini sedang menganggur. Hasil pemeriksaan saat ini, pasien terlihat murung dan lebih banyak diam setelah menerima kabar pacarnya meninggalkannya. Apakah penyebab utama pada kasus tersebut? A. Ibunya meninggal. B. Kehilangan pekerjaan. C. COVID. D. Menganggur. E. Pacarnya meninggalkannya. Jawabannya adalah E. Pacarnya meninggalkannya. Faktor utama merupakan faktor yang pencetus terjadinya gangguan jiwa. Pada kasus di atas, penyebab utamanya adalah setelah menerima kabar pacarnya meninggalkannya. Lanjut ke soal nomor 8. Ada seorang laki-laki berumur 37 tahun dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit jiwa karena membenturkan kepalanya ke tembok sampai mengalami memar-memar. Pasien mengatakan ingin mati saja karena merasa dirinya menjadi beban bagi keluarganya. Hasil pemeriksaan, pandangan pasien selalu tertuju ke arah pintu, menghindari kontak mata,
dan membentak perawat bila ditanya tentang ayahnya. Pasien juga mengatakan, saat melihat pisau ada suara yang menuntunnya untuk mengakhiri hidup. Apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Harga diri rendah. B. Perilaku kekerasan. C. Risiko bunuh diri. D. Waham. E. Halusinasi. Jawabannya adalah C. Risiko bunuh diri. Pada pengkajian yang dilakukan didapatkan data pasien ingin mengakhiri hidupnya. Ini merupakan data yang mengarah kepada risiko bunuh diri. Di dalam keperawatan jiwa, data yang mengancam diri sendiri dan orang lain dapat diprioritaskan menjadi diagnosis aktual. Jadi jawaban yang tepat adalah risiko bunuh diri. Lanjut ke soal nomor 9. Seorang laki-laki berumur 37 tahun dibawa ke rumah sakit jiwa oleh keluarganya karena marah-marah kepada orang tuanya. Pasien mengatakan kesal karena dirinya sering dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Hasil pemeriksaan, pasien memukul benda yang ada di sekitar, mengepalkan tangan, membanting pintu, menolak bertemu orang lain, dan memuntahkan obat. Ekspresi wajah pasien berubah tegang setiap melihat ke arah jendela. Tubuh pasien mengeluarkan bau badan yang menyengat. Apakah tindakan keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. Memberikan obat. B. Melatih keterampilan untuk mengontrol marah. C. Melakukan perawatan diri. D. Mengajarkan cara berinteraksi dengan satu orang. E. Memberikan kemampuan untuk mengendalikan halusinasi. Jawaban yang benar dari pertanyaan di atas adalah B. Melatih keterampilan untuk mengontrol marah. Pada hasil pemeriksaan, didapatkan risiko perilaku kekerasan. Intervensi yang cocok pada diagnosis risiko perilaku kekerasan adalah melatih keterampilan untuk mengontrol marah. Pertanyaan nomor 10. Seorang laki-laki berumur 45 tahun dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit jiwa karena sering tertawa sendiri dan buang air kecil di sembarang tempat. Pasien mengatakan tidak suka bertemu banyak orang. Hasil pemeriksaan, pasien tampak menunduk, bicara perlahan dan seperlunya, kontak mata kurang. Pasien lebih memilih diam di kamarnya daripada ikut kegiatan kelompok. Apakah diagnosis prioritas keperawatan pada kasus tersebut? A. Harga diri rendah atau HDR. B. Isolasi sosial. C. Risiko bunuh diri. D. Halusinasi. E. Waham. Jawaban yang tepat adalah B. Isolasi sosial. Hasil pemeriksaan didapatkan data bahwa pasien tampak menunduk dan kontak mata kurang, bicara perlahan, dan tidak suka bertemu banyak orang. Ini merupakan tanda dan gejala diagnosis isolasi sosial.
Pertanyaan selanjutnya, ada seorang laki-laki berusia 37 tahun, dirawat sejak 1 minggu yang lalu. Pasien mengatakan bosan dengan berbagai pengobatan yang dijalani dan merasa hidupnya tidak berarti. Hasil pemeriksaan, ekspresi wajah sedih, terlihat pasrah, dan kontak mata kurang. Apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Coping individu tidak efektif. B. Duka cita. C. Keputusasaan. D. Harga diri rendah. E. Ketidakberdayaan. Jawaban dari pertanyaan di atas adalah C. Keputusasaan. Pada pengkajian di atas, didapatkan pasien menyatakan bosan dengan berbagai pengobatan yang dijalani, merasa tidak berarti. Ini merupakan tanda gejala diagnosis keputusasaan. Soal yang terakhir, nomor 12. Ada seorang laki-laki berusia 37 tahun dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit jiwa dengan kondisi klien diikat kedua tangan dan kakinya. Pasien mengatakan ada suara yang menyuruh membunuh ibunya agar bisa ke surga. Hasil pemeriksaan, pasien tampak kusam, pakaian kotor, tatapan mata tajam, dan mengusir setiap orang yang datang mendekat. Pasien pernah mencoba melukai diri sendiri. Apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Defisit perawatan diri. B. Halusinasi. C. Waham. D. Risiko bunuh diri. E. Perilaku kekerasan. Jawabannya adalah B. Halusinasi. Hasil pemeriksaan didapatkan ada suara yang menyuruh membunuh ibunya agar bisa ke surga. Ini merupakan tanda dan gejala diagnosis halusinasi. Kembali lagi bahwa untuk menentukan diagnosis prioritas, maka lihat data saat dikaji. Oke teman-teman sejawat perawat, sekian dulu pembahasan mengenai keperawatan jiwa pada konten kali ini. Kalau teman-teman ada yang mau request soal-soal atau materi lain tentang keperawatan, bisa langsung drop request kalian ke kolom komentar di bawah ya. Teman-teman juga bisa beri saran dan masukan supaya channel kita semakin maju dan berkembang. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share ke teman sejawat lain agar kita bisa terus sama-sama belajar dan menambah ilmu. Semangat terus teman-teman semua. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Eh.